Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Al-Mulku di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan rahmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, pertama hamba panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertasalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, kemarin libur ya, Jumat. Lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, begitu Abah buka HP, sudah banyak foto-foto dalam menyongsong. Walaupun dengan keadaan sederhana, akan tetapi kita punya niatan yang baik, punya cita-cita yang tinggi. Sekalipun wadah organisasi kita Al-Mulku ini masih dalam keadaan papah, semoga saja satu saat Allah membesarkan. Sekalipun namanya Al-Mulku, yang dimaksud adalah ilmu dan aliran yang dimaksud. Apalah arti sebuah nama, akan tetapi untuk merajut para peserta, para tolibin, maka harus perlu nama sementara. Maka terjadilah nama Al-Mulku, Alumnus Madarijul Ulum. Artinya, sekalipun simpatisan yang telah mendengarkan atau pernah duduk di tempat, menurut satu kaul itu tetap sudah termasuk alumnus, termasuk simpatisan-simpatisan. Semoga kita punya niatan yang baik. Dengan niatan kita yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhoannya. Baik, sahabat Al-Mulku di mana saja berada, sudah siapkan kitabnya untuk dicoret. Yang ada waktu dan yang tidak ada waktu mungkin boleh dibuka lain waktu. Kemarin kita dalam melaksanakan sholat diawali tentunya dengan baca ta'awud, terus kita baca bismillah. Di saat kita melakukan baca bismillah, Musonib mengatakan kitab ini diawali dengan bismillah, dan satu pendapat mazhab bismillah adalah termasuk Fatihah, dan satu mazhab bismillah adalah bukan Fatihah. Kalau kita mengadopsi dari pendapat Imam Syafi'i, maka kita wajib baca bismillah, baik dalam sholat jahar atau sholat sir. Dalam sholat sir, karena bismillah ini sudah termasuk Fatihah, rukun kauli, maka harus terdengar dengan telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun tidak terdengar oleh telinga sendiri di dalam melakukan sholat sir atau sholat tidak keras, maka divonis tidak sah sholatnya. Maka bismillahnya harus kedengaran dengan telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau terdengar oleh tetangga kita, oleh sebelah tetangga kita yang sholat berendengan dengan kita? Batalkah? Tidak, akan tetapi makruh saja. Studi bandingnya, apakah kita menginjak kepada makruh, apakah kita menginjak kepada batal? Maka tentunya kita ikhtiyat di tengah-tengah, tetangga kita supaya tidak mendengar, dan kita yang baca supaya mendengar telinga kita sendiri. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim dan fanwi bihi, maka ngeniat siwang bi kelawan bismillah, tabarrukan ing ngalap berkah, libtidail qiraati karena ngawiti maca
li kalamillah kedua kalam Allah subhanahu ma suci Allah. Dengan mengawali membaca kalamullah maha suci Allah, maka dengan bismillah kita sudah punya niatan tabarruk ngalap berkah. Wafham lan paham andika anna maknaha setuhune maknana bismillah, annal umura setuhune sakai perkara, kullaha sekabai umur, billah tetap kelawan Allah subhanahu maha suci Allah. Dengan kita tabarruk lalu kita menanamkan dalam pengertian kita, pemahaman kita, segala permasalahan semuanya itu dengan Allah maha suci, kesuciannya Allah, ma Allah yang maha suci. Wa idza kanatil umur lan tatkalane ana al umuru apa sake perkara bi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala, fala jarama maka orang mastekaken si wong ka fama jarama maka orang pasti kana antenemu ya kepastian, fala jarama maka orang kepastian kana ane ya tenemu ya pasti. Maka dengan akidah kita, dengan norma kita yang berada di dalam dada kita, dalam hati kita, segala permasalahan itu semuanya kepada Allah, maka timbullah kita tidak pernah memastikan segala perkara. Semuanya tersandarkan kepada Allah. Melangkah kita usaha, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah menghasilkan. Apa saja yang kita tuju, tetap semoga Allah mengabulkan. Kalaupun kita hasil, ini tentunya dihasilkan oleh Allah. Kalaupun ini tidak hasil, tentunya tidak dihasilkan oleh Allah. Tidak tersandarkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita sudah memahami bismillahirrahmanirrahim. Annal umur kullaha billah. Jadi kita tidak bisa memastikan. Itulah tasawuf, membersihkan diri agar hati kita tidak terpaut dengan hal-hal yang lain. Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu. Dan alhamdulillah utai sakai puji lillah ikut tetap kepada Allah. Wa maknahu lan utai maknane alhamdulillah anna syukra lillah satune syukur lillah ikut tetap kepada Allah. Jadi beda dengan makna lugawi, alhamdu utai sakai puji lillah ikut tetap kepada Allah, akan tetapi secara makna sufinya, ilmu tahapannya, bahwa syukur itu hanya untuk Allah. Kenapa begitu? Idin ni'amu karena an-ni'amu utawi sakai nikmat minallah ikut tetap saking Allah. Wa man yara lan sapa ningali si wong min ghairillah saking selain Allah nikmatan ing nikmat. Kalau seseorang punya pandangan lain bahwa nikmat ini bukan dari Allah, au yaqsida atau najasi wang ghairallah ing selain Allah subhanahu ma suci Allah bisukrihi kelawan syukuri si wong la ora bisa, tidak termasuk syukur, la ora min haitsu saking sekira-kira annahu satune si wong musakhirun iku wong kang diturutaken atau musakharun iku wong kang den turutaken minallah saking Allah azza ma agung Allah wa jalalan ma agung Allah fa fi tasmiyati anna wasatuna wong musakhirun iku wong kang nurutaken minallah saking Allah sihir di sihir minallah saking Allah azza wa jalla. Tidak termasuk orang bersyukur kalau yang dimaksud itu ghairallah, kepada manusia barangkali, atau dia punya pandangan ghairallah kepada bupati barangkali, kepada wali kota barangkali, kepada gubernur barangkali, seolah-olah kita berterima kasih kepada gubernur, berterima kasih kepada wali kota, berterima kasih kepada direktur, berterima kasih kepada pimpinan. Maka kalau kita hanya sebatas itu pandangannya dalam prinsip berpikirnya, maka
La katanya, tidak termasuk syukur kalau begitu. Itu berarti malam yashkurillah malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Sekalipun ada kaidah semacam itu, akan tetapi secara akidah kita berterima kasihnya kepada manusia, akan tetapi secara akidah kita manusia ini adalah ciptaan Allah. Tetap konteksnya kita berterima kasih kepada Allah. Allah menjadikan si A menemui kita, mewasilai untuk keberhasilan sesuatu, maka semuanya itu ending terakhirnya adalah tetap kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebatas kepada lurah, jangan sebatas kepada camat, jangan sebatas kepada guru, jangan sebatas kepada saudara. Jangan sampai di situ maksudnya. Bukan dilarang berterima kasih kepada sesama manusia, akan tetapi secara akidahnya lanjut. Berterima kasih kepada guru, berterima kasih kepada orang yang sudah menolong, berterima kasih, akan tetapi lanjut terima kasih kita, syukur kita bukan sampai di situ maksudnya. Karena apa? Karena kita sudah punya akidah annal umura kullaha billah. Seluruh permasalahan itu adalah punya Allah. Hanya secara akidah sekalipun kita berterima kasih kepada manusia, berterima kasih syukur kepada si A, syukur kepada si B, secara akidahnya kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusianya hanya sebatas etika saja, penghormatan saja, memuliakan saja, menghormati saja, begitu. Jadi akidah, perbuatan kita ini, ucapan, gerak, itu harus disertai dengan akidah. Konteksnya syukurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari alhamdulillah. Utawi sakai puji lillah ikut tetap kepada Allah. Maka jerewang pondok ale al istighraq, al yang menghabiskan segala puji. Menghabiskan syukur ini hanya kepada Allah. Sekalipun syukur kepada orang tua, syukur kepada saudara tua, syukur kepada tetangga, syukur kepada pemimpin yang baik, syukur beberapa, akan tetapi endingnya secara akidahnya, hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah juga wis kita mempremen Allah taala baik, mau berterima kasih kepada Allah. Senanja ditungtun karo seri ora perlu, lamun Allah orang ngasilakan mau ora. Akan tetapi sementara kita dituntun dengan si A, sementara kita dituntun dengan si Zaid, lalu kita mengungkapkan ucapan semacam itu, salah juga. Karena apa? Tidak termasuk syukur berarti. Karena dengan seseorang yang mengusilai, dengan seseorang yang menuntun, ya kita tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa penghormatan, tidak termasuk syukur juga. Maka tadi itu keluarlah kaidah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tidak syukur kepada ibunya, orang yang tidak syukur kepada bapaknya, orang yang tidak syukur kepada orang yang mendidiknya, malam yaskurin nas lam yaskurillah, seolah-olah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah secara akidahnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua, kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepada kita. Akidahnya, hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok punya prinsip ke sana? Tadi, kullal umur kullaha billah. Sedikit saja menggelincir. Karena kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah punya pandangan lain, itu idin ni'am minallah wa man yara min ghairillah wa man yara min ghairillah nikmatan aw yaqsida ghairillah subhanahu wa ta'ala bi syukrihi la. Jadi min haitsu annahu musakhirun minallah. Ora sekira-kira si wong iku wong nurut ning Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termasuk. Sehingga fa fi tasmiyati maka ing dalem bismillah si wong wa tahmidihi lan macam mujine si wong nuksanan iku ngurangi karone biqadri iltifatihi kelawan kira-kira iltifatihi noleh si wong ila ghairillah
maring liyane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahnya juga kurang, tahmidnya juga akan bisa mengurang. Karena itu diukur dengan biqadri iltifatihi, bagaimana kira-kira melirikannya si uang, pandangan secara akidah si uang ila ghairillah maring liyane Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca baca bismillah, baca alhamdulillah, tapi hilang rasa syukur kepada Allahnya, malah lebih membesarkan kepada yang mempelantarinya saja. Itu bisa nukson, bisa mengurangi biqadri iltifatihi, kelawan kira-kira iltifati nolai si uang secara pemikiran ila ghairillah maring Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya di dalam sebuah melakukan sholat penuh dengan sebuah akidah, kalimat di kalimat-kalimat kimusonib diperinci, diterangkan begini, maka luar biasa. Karena kita adalah tingkatan ilmunya ilmu tahapan, bukan ilmu anjuran. Karena ada dua, ada ilmu anjuran, ada ilmu tahapan. Kita tentunya orang-orang yang sudah beranjak kepada ilmu tahapan, satu kalimat demi kalimat dibahas, ditingkatkan, sehingga kita di dalam menjalankan sholat bukan hanya sebatas mengerjakan saja, bukan hanya sebatas melakukan saja, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas di dalam melakukan sholat kita. Semoga dengan upaya itu kita adalah termasuk golongan-golongan orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bismillah sampai alhamdulillah. Fa idza qulta ar-rahmanir rahim, fa idza qulta ar-rahmanir rahim, dan ini tentunya akan dilanjutkan besok hari barangkali, sudah terlalu panjang. Sahabat Al-Mulku, selamat beraktivitas. Semoga kita tujuan kita yang kita rancang, yang kita rencanakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan Pak Ketum, Pak Bendum, Pak Sekjen yang ingin punya cita-cita mau milad Al-Mulku yang keempat. Semoga saja bisa dilancarkan, sukses, tidak ada halangan, berkah, mendapatkan mardotillah. Itulah yang kita harapkan. Sekian dari Abah, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maklum atas kekurangan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.